Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mia Miranda, MTSPGK. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi ICT tahun pertama ya. Yang pertama adalah defisiensi vitamin. Vitamin itu apa sih sebenarnya? Vitamin adalah suatu zat organik merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi bersifat spesifik yang dapat menunjang pertumbuhan, reproduksi, atau menjaga kesehatan dan kehidupan kita. Ya, jadi vitamin dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu pertama vitamin larut air, yaitu vitamin B dan C. Yang kedua adalah vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Kita akan membahas vitamin larut lemak terlebih dahulu ya, adik-adik ya. Yang pertama adalah vitamin A, yaitu sebenarnya vitamin A terdiri dari ikatan kimia aktif ini. Yaitu pertama retinol, merupakan bentuk dari alkohol, retinal, dan atau retinaldehyde, dan ketiga ada retinal asid atau bentuknya asam. Ya, ini merupakan ikatan kimianya. Sebenarnya vitamin itu eh, bentuk aktif vitamin A hanya ada pada pangan hewani nih, ya. Dan pangan nabati mengandung karotenoid yang merupakan prekursor dari vitamin A tersebut. Fungsi vitamin A itu apa sih sebenarnya? Yaitu pertama, yaitu memacu pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Yang kedua, membentuk tulang dan kulit, rambut, dan rumput yang sehat. Yang ketiga, penting untuk daya penglihatan dan integritas sistem imun. Yang keempat adalah bertindak sebagai antioksidan, membantu melindungi dari penyakit kanker, katarak, dan jantung. Dan ini merupakan angka kecukupan gizi yang diterbitkan oleh Kemenkes tahun 2019. Nanti adik-adik bisa melihat ya bahwa vitamin A itu berapa banyak sih kira-kira perkiraan vitamin A yang harus dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia berdasarkan jenis kelamin dan umur dari pasien itu sendiri atau dari masyarakat Indonesia secara umum ya. Sudah tahun 2019 Kemenkes sudah menerbitkan. Dan makanan sumber vitamin A itu apa saja sih? Pertama, vitamin A adalah yang tadi saya bilang tadi adalah produknya tuh pasti dari pangan hewani, ya. Jadi dari hati, produk susu yang diperkaya oleh vitamin A. Atau misalnya kalau misalnya di dalam susu-susu formula balita, biasanya dia ada NH atau dia difortifikasi dengan vitamin A sendiri ya. Dan beta karotin yaitu sumber dari pangan nabati, yaitu akan dirubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Contohnya banyak di wortel, ubi jalar, bayam, labu, brokoli, semangka, dan aprikot. Nah, populasi resiko tinggi defisiensi vitamin A, kita bicara populasi dulu ya, yaitu bayi yang lahir dengan berat badan rendah, yaitu kurang dari 2,5 kilogram. Jadi kalau kurang dari 2,5 kilogram berarti harus diwaspadai akan adanya kekurangan vitamin A. Dan anak-anak misalnya tidak mendapatkan kapsul vitamin A gitu ya. Kedua adalah tidak mendapat makanan pendamping ASI, MPASI yang cukup baik secara kualitas maupun secara kuantitas ya. Kurang gizi dan menderita penyakit infeksi misalnya campak, adanya infeksi saluran pernapasan, diare, dan lain sebagainya. Populasi risiko tinggi defisiensi vitamin A adalah anak-anak, yaitu dari keluarga miskin. Karena memang sebenarnya ini merupakan masalah yang agak pelik ya. Karena mungkin diibaratkan mereka kemungkinan tidak dapat mendapat asupan protein hewani yang mencukupi seperti itu ya. Atau populasi yang tinggal di daerah pegunungan. Kenapa sih? Karena mungkin jauh dari jadi lebih banyak lebih ke arah pangan, tapi mungkin dapat ditingkatkan dengan tinggal misalnya di daerah yang sumber vitamin A yang kurang atau dengan adanya pantangan terhadap sumber vitamin A. Misalnya pada anak-anak tidak boleh makan terlalu
hanyir atau terlalu amis ya, nanti misalnya gatal atau dan sebagainya. Anak-anak tidak mendapat ASI eksklusif dan kurang atau jarang makan sumber vitamin A. Dan tentu saja wanita hamil dan menyusui. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan konsumsi dari wanita hamil dan menyusui karena beliau wanita hamil dan menyusui adalah membawa dua ya, selain dirinya sendiri juga anak atau bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah, defisiensi vitamin A atau kekurangan vitamin A pada hewan coba dan manusia tanda-tanda awalnya adalah hilang selera makan, terhambatnya pertumbuhan, lemahnya kekebalan, menurunnya ketahanan terhadap infeksi, lamanya fungsi batang pada retina mata, keratinisasi jaringan epitel mata, misalnya paru-paru, kelenjar eksokrin, saluran pernafasan, ya. Nah, defisiensi vitamin A adalah penurunan sel-sel yang mengeluarkan lendir nih. Perubahan lebih lanjut adalah lemahnya pembentukan tulang, misalnya tidak diatasi dengan baik gejala-gejala awal itu, maka akan terjadi perubahan lebih lanjut, misalnya pembentukan tulangnya terhambat, perubahan hemopoietik, kemandulan, cacat sejak lahir, kematian dengan infeksi sekunder. Pada manusia, tanda-tanda klinis defisiensi vitamin A disebut dengan seroftalmia. Ya. Nah, seroftalmia itu ternyata adik-adik banyak sekali ini ragam genetiknya ya, gitu ya. Ada XN, ada X1A, X1B. XN adalah buta senja ya. Nanti kita coba ambil beberapa yang menarik nih. Jadi kita akan melihat secara klinis bagaimana eh, contoh-contoh seroftalmia tersebut. Jadi ya, kalau misalnya SN, buta senja, X1A, serosis conjunctiva, X1B, serosis conjunctiva disertai dengan bercak pitot, dan X2 adalah serosis kornea, biasanya dapat sembuh kembali, normal dengan pengobatan yang baik. Dan pada stadium X2, jadi serosis kornea merupakan keadaan gawat darurat dan harus segera diobati karena dalam hari ini beberapa hari bisa berubah menjadi X3. Kalau sudah X3 didapat diobati dengan dapat diobati yaitu meninggalkan tapi dapat diobati tapi akan meninggalkan kecacatan pada eh, jadi atau malah resiko total untuk buta ya karena cukup tunggal sehingga menutupi seluruh kornea mata dan itu irreversible biasanya. Nah, kita bahas yang gejala ringan dulu ya. Seroftalmia atau buta senja adalah dimulai dari gangguan pada sel-sel batang retina, sehingga sulit beradaptasi di ruangan yang remang setelah terang. Jadi sangat jelas ketika sore hari, anak-anak melihatnya menurut pada sore hari. Anak-anak biasa masuk rumah, menabrak barang yang ada di hadapannya. Jadi misalnya dari terang, cahaya cukup, tiba-tiba ke daerah gelap. Nah, itu terjadi gangguan. Sehingga anak biasa menabrak rumah, menabrak barang yang ada di hadapannya. Nah, ini merupakan contoh-contoh ya. Jadi, seroftalmia konjungtiva yang X1A, yaitu konjungtivanya kering, kusam, dan tak berjina dan sedikit kotor. Seperti ini. Bagian putih mata kering, kusam, dan tak bersinar. Ya. Nah, menimbulkan sel epitel dan adanya timbuhan keratin atau misalnya pitot. Jadi kalau misalnya X1A tidak diatasi dengan baik, akan berlanjut ke X1B ya. Jadi sudah ada bercak pitot nih seperti ini. Jadi ada bercak putih seperti sabun ya. Nah, serosis kornea kalau pada tahap lanjut tidak terdeteksi dengan baik atau kita menemukan dalam bentuk seroftalmia yang lebih lanjut, yaitu kornea mata terlihat lebih kering, kusam, dan tak ada bersinar. Ya. Dan pertama kebutaan, KU-nya biasanya kita temukan pada anak-anak yang gizi buruk, infeksi sistemik. Anak-anak dengan buta senja, serosis konjungtiva dengan serosis kornea masih dapat sembuhkan dengan pemberian kapsul vitamin A yang dibagikan gratis ya. Oleh pemerintah sudah ada program pembagian vitamin A. Nah, ini yang harus kita
untuk anak-anak balita, kita harus mengingatkan ke orang tuanya untuk selalu mendekati puskesmas. Jadi kadang-kadang kurang dari puskesmas itu tidak merasa penting untuk puskesmas, padahal vitamin A pada pemerintah itu ada programnya, yaitu bulan Februari dan Agustus. Itu harus dapat balita di bawah 5 tahun, anak-anak di bawah 5 tahun harus mendapatkan, ya. Nah, ini contoh-contoh serosis kornea ya. Bagian hitam mata kering, kusam, dan tak bersinar. Nah, kalau sudah ada keratomalacia dan ulkus kornea, yaitu misalnya tahap kelainan dari sepertigaan. Nah, lihat tahapnya sudah ada keratomalacia. Jadi sebagian dari hitam mata melunak seperti bubur seperti ini. Dan ini kelainannya sudah terlambat sekali, tidak bisa kita atasi secara tuntas atau misalnya sudah bisa tapi akan menimbulkan kecacatan pada pasien tersebut. Nah, kalau septum scar yaitu bola mata sudah mengecil, mengempis sehingga terjadinya buta permanen. Kalau serophthalmia fundus dengan ophthalmoscope, jadi ini untuk teman-teman dokter spesialis mata terdapat seperti cendol seperti ini ya. Jadi itu harus tidak bisa kita lihat secara fisik ya. Kalau tadi kan secara fisik bisa, tapi ini bisa dideteksi dengan ophthalmoscope ya. Jadwal pengobatan pada pasien-pasien defisiensi vitamin A adalah dengan pemberian vitamin A sesuai dengan dosis dan sesuai dengan umurnya ya. Kalau misalnya dosisnya misalnya umur kurang dari 6 bulan terjadi sereftomnya, maka akan diberikan 3 kali 50.000 international unit ya, atau setengah kapsul biru. Ya. Atau 6-11 bulan akan diberikan 100.000 international unit, yaitu satu kapsul biru dan 200 international unit untuk satu kapsul merah. Untuk ada ibu hamil juga ya. Dia lakukan pemberian obat mata. Rujukan apabila ditemukan adanya pemantauan respon terhadap vitamin A. Nanti adik-adik kalau di puskesmas, nanti apabila misalnya terdapat seroftalmia ini, maka akan dilakukan 2-3 minggu biasanya untuk melihat nih, apakah kira-kira dapat mengobati seroftalmia tersebut atau tidak ya. Nah, terapi gizi. Kalau untuk saya sendiri, untuk spesialis gizi, energi yang cukup untuk mencegah pemecahan protein secara utama untuk penyembuhan ya. Pada gizi burus diberikan bertahap fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi ya. 80 sampai 100 kilokalori atau 150 kilokalori per kilogram berat badan, 200 kalori. Jadi akan dilakukan perbaikan energi juga. Jadi kita jangan hanya memperbaiki vitamin A aja, tapi energi protein pasien tersebut harus dipikirkan. Nah, protein yang diberikan itu harus tinggi ya, mengingat perannya penting dalam pembentukan retinobanding protein dan rhodopsin. Jadi pada kasus-kasus gizi buruk diberikan bertahap ya. Jadi kalau memberikan energi protein pada pasien-pasien defisiensi vitamin, ingat harus ada kebutuhan energinya diperhatikan, proteinnya diberikan, baru kita lakukan vitaminnya. Jadi lakukan bersamaan tapi secara bertahap ya. Lemak juga harus cukup dengan supaya penyerapan vitamin A karena vitamin ini larut dengan lemak ya. Jadi pemberian minyak kelapa atau MCT, sayur berwarna merah dianjurkan, tapi agak sedikit tidak terlalu efektif ya karena rasanya kurang enak ya. Ya, vitamin A diberikan tinggi untuk mengoreksi defisiensi. Sebab vitamin A yaitu ada ikan, hati, susu, telur, kuning telur, termasuk kuning telur ya, sayuran hijau, bayam, daun singkong, daun katuk, daun kangkung, buah yang berwarna merah, jingga kuning, dan waluh kuning, ubi jalar kuning, jagung kuning bentuknya. Jadi memiliki kondisi sel epitel pencernaan yang mengalami gangguan, maka bentuk digunakan supaya jadi dibentuk lebih mudah untuk kita dikonsumsi oleh pasien tersebut.
Ini merupakan dapat dicermati adik-adik adalah kebutuhan bahan sehari-hari berdasarkan kelompok umur ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh diet yang yang makan lunak kayak vitamin A. Jadi kita harus merubah bentuk vitamin A itu menjadi lebih lunak gitu ya, lebih dapat langsung tercerna dengan baik seperti itu ya. Ini contoh-contohnya bisa adik-adik cermati. Pencegahan yaitu mengenal wilayah yang berisiko seroftalmia. Jadi harus mengenal faktor sosial, budaya, lingkungan, dan pelayanan kesehatan, keluarga, dan individu. Menilai tanda-tanda kelainan secara dini, vitamin A dosis tinggi pada bayi anak secara periodik yang tadi saya bilang ya, program puskesmas harus dilibatkan mengobati penyebab dan penyerta peningkatan status gizi, pengobatan gizi buruk, penyuluhan keluarga untuk meningkatkan konsumsi vitamin A dan provitamin A ya, jangan lupa ya. Jadi eh, eh, anak-anak atau pasiennya akan dilakukan edukasi tuh. Jadi jangan hanya mengedukasi masalah pengobatan, tapi untuk konsumsi vitamin pun harus diedukasi dengan baik. Ya. Nah, untuk vitamin D, ya, vitamin D adalah vitamin D itu merupakan vitamin larut lemak. Fungsinya untuk membantu absorpsi kalsium, maaf, membantu membangun massa tubuh, mencegah keropos tulang, juga jaga kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Sumbernya itu sinar matahari. Bisa sinar matahari, nanti kita akan terangkan ya. Produk susu yang berkait dengan vitamin D atau fortified ya, ikan tuna, dan ikan salmon. Dan di Indonesia punya ikan salmon juga ya, yaitu ikan kembung ya. Saya lupa tadi menambahkan di sini. Jadi vitamin D itu merupakan satu-satunya jenis vitamin yang diproduksi tubuh. Saat terpapar sinar cahaya matahari, senyawa fosfor 7 dehidroksikolesterol akan diubah menjadi senyawa kolekalsiferol. Jadi hal ini diinduksi oleh vitamin D. Jadi begini maksudnya. Di dalam tubuh itu sebenarnya sudah ada provitamin vitamin D, maaf. Tapi ini tidak akan menjadi aktif jika tidak dibantu oleh vitamin D, oleh paparan sinar UV ya, sinar matahari. Ya. Hal ini akan dirubah pada tahap selanjutnya jadi apabila sudah ada prekursor vitamin D-nya ditambah stimulasi dari UV dari sinar matahari akan berubah menjadi di dalam hepar akan berubah menjadi kolekalsiferol atau vitamin D ya. Juga dibantu dengan asupan vitamin dari makanan nih. Jadi jangan hanya mengandalkan cadangan yang di dalam tubuh manusia maksudnya. Jadi sudah ada tapi harus ditambah bahannya kan ya. Jadi misalnya vitamin D, misalnya ada dari ikan, daging daging sapi, ya vitamin D misalnya dengan atau misalnya dengan suplementasi itu bisa. Jadi akan dirubah menjadi 25 hidroksi vitamin D ya. Kemudian di organ kita dalam tubuh kalsitrol sendiri juga diproduksi di ginjal, diedarkan seluruh tubuh dalam bentuk vitamin D yang sudah jadi, yaitu dengan peran adanya vitamin D, perubahan enzim di dalam liver atau hati akan dirubah juga dibantu oleh organ ginjal. Jadi akan menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D3. Nah, ini merupakan vitamin D yang sudah siap nih untuk menjaga stabilisasi kalsium di dalam darah. Jadi fungsinya banyak nanti ya. Juga digunakan untuk organ-organ seperti tulang dan gigi. Ya. Nah, ini merupakan tadi yang saya tadi bicarakan ya. Jadi previtamin D di dalam kulit kita sudah ada. Kita juga menambah dengan asupan provitamin D-nya gitu ya. Dan dibantu dengan stimulasi dari sinar UV. Vitamin D ini mirip dengan hormon ya adik-adik ya. Jadi fungsi fisiologi adalah bentuk mempertahankan konsentrasi kalsium dan fosfor serum. Jadi kisaran normal meningkatkan efisiensi usus halus untuk menyerap mineral-mineral tersebut dari diet atau makanan kita sehari-hari ya. Dan vitamin D sangat
penting peranannya dalam metabolisme kalsium dan fosfor dalam tubuh. Dengan adanya vitamin D, penyerapan kalsium dalam alam pencernaan akan diperbaiki. Jadi kalsium dan fosfor dari tulang diatur serta pengeluaran keseimbangan mineral dalam darah ikut dikendalikan. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya kita memberikan pasien kalsium tapi tidak memberikan kecukupan vitamin D, jadi istilahnya bukan percuma ya, tapi tidak efektif penyerahan kalsium tersebut. Ya, jadi harus ada dua yang menjadi, karena itu tinggi mineral ya, jadi menjadi stimulator terhadap organ pembentukan zat yang penting gitu ya. Jadi berbarengan vitamin D dan kalsium. Jadi kalau kita memberikan vitamin D pasien, misalnya pasien dengan kekurangan vitamin D, jangan vitamin kalsium, jadi harus ditambah dengan kalsium. Begitupun sebaliknya. Kita memberikan vitamin D juga harus mencukupi kalsiumnya. Jadi efektif dalam tujuan kita untuk menambah penambahan vitamin D atau penambahan kalsium di dalam darah. Ya. Nah ini sumber-sumbernya nih ya. Jadi selain sinar matahari, kan lauk protein hewani ya tadi ya, ikan-ikan dari rautan garam, ada keju, ada ikan ya. Jadi ada susu seperti itu ya. Maksudnya tidak ini, jadi satu misalnya susu itu ada kalsium, ada vitamin D-nya seperti itu. Jadi berbarengan ya. Nah, ini merupakan angka kecukupan gizi vitamin D yang saya adaptasi dari AKG Kemenkes dari 2009 ya, nanti dapat dibaca sendiri. Kemudian defisiensi vitamin D itu apa sih? Kalau anak-anak tuh dengan adanya rickets ya namanya ya, dewasa namanya osteomalacia. Beberapa kasus kekurangan vitamin D juga disebabkan oleh pertama, misalnya kok sudah mencukupi ya vitamin D saya, sudah sering terpapar, sudah ada vitamin ini kok masih tetap tidak bisa ya? Mungkin disebabkan oleh sakit yang disebabkan oleh absorpsi lemak ya, atau obat yang dikaitkan dengan absorpsi vitamin D dan lemak. Jadi obat itu ternyata eh, akan dihambat adanya kalsium seperti itu. Jadi vitamin D seperti itu. Jadi harus diperhatikan untuk fisiologi dari obat-obatan tersebut ya. Terus mungkin jarang terekspos sinar matahari tanpa asup vitamin D yang dari luar itu mencukupi ya. Jadi jarang gitu. Mungkin kepingin putih lah, nggak mau terpapar sinar matahari sama sekali gitu ya. Itu juga tidak baik karena vitamin D kita dibutuhkan untuk diaktifkan gitu ya. Nah, ini kurang vitamin D itu pada kehamilan. Jadi, pemaparan sinar yang tidak mencukup, sinar matahari yang tidak cukup, sedikitnya vitamin D dalam makanan, kurang vitamin B selama kehamilan dapat menyebabkan osteomalacia pada ibu hamil dan rickets pada bayi yang akan dilahirkan. Jadi, ibu-ibu hamil nanti kita coba lihat dari tabel AKG ya. Kalau misalnya tidak cukup, maka akan terjadinya osteomalacia pada ibu, karena kalau ibu hamil itu kalsium itu dibutuhkan untuk pembentukan kalsium di dalam tubuh bayinya seperti itu. Jadi keasupan kalsiumnya itu harus ditambah gitu. Berapa penambahannya, Dok? Pasti nanti kita lihat AKG-nya ya. Itu minimal untuk kebutuhan normal. Atau adanya kejang otot setelah disebabkan oleh rendahnya kalsium, bisa merupakan pertanda awal dari terjadinya rakitis pada bayi. Bayi yang lebih besar mungkin akan terlambat belajar duduk, merangkak, menutup ubun-ubun frontanel, mengalami penundaan ya. Misalnya pada anak umur 1 sampai 4 tahun, misalnya ibunya sudah kekurangan kalsium dari awal ya, jadi tidak ada bahan untuk kebutuhan kalsium, maka terjadi lengkung tulang belakang atau kaki O ya, bengkok ke dalam atau bengkok X dan terlambatnya berjalan. Untuk anak-anak yang lebih tua atau remaja merasakan nyeri jika berjalan, tulang panggul mendatar pada remaja putri menyebabkan jalan akhir menjadi sempit. Pada orang dewasa, kehilangan kalsium dari tulang menyebabkan tulang belakang, panggul, dan tulang menyebabkan kelemahan dan bisa menyebabkan patah tulang. Jadi namanya patah tulang patologis ya, biasanya pada lansia banyaknya ya. Diagnosis rakitis dan osteomalacia berdasarkan gejala gambaran tulang pada ronsen seperti ini ya. Jadi terjadi kekopongan atau terjadinya tidak kompak gitu ya. Sebenarnya harusnya putih seperti ini. Ini seperti ada
Di trabekulumnya seperti ada rongga-rongga, ya gitu, hati-hati ya. Jadi rakitis osteomalacia dapat diobati dengan pemberian vitamin D per oral, ditelan sebanyak 5 kali dosis harian yang dianjurkan. Kenapa sih, harus 5 kali, Dok, dari dosis harian? Dosis harian itu nanti kita ketahui dari, AKG ya, karena selama 2 sampai 3 minggu, karena memang kan sudah kekurangan. Jadi mungkin tubuh tuh alhamdulillah sudah pintar gitu, diproses sama Allah, jadi bisa meng-cover kalau kurang sedikit. Tapi kalau sudah terlalu lama, kronis, harus kita, perbaiki dengan secepatnya gitu ya, dengan pemberian vitamin D yang ditelan sebanyak 5 kali, dianjurkan 2 sampai 3 minggu pengkonsumsian, vitamin D tersebut. Kelebihan vitamin D 10 kali dianjurkan beberapa bulan menyebabkan keracunan mengakibatkan tingginya kalsium dalam darah. Jadi meskipun cuma 2 sampai 3 minggu tetap kita pantau ya biasanya ya. Minimal dalam waktu seminggu apa 2 minggu. Dilihat tuh jangan-jangan terlalu banyak kalsiumnya malah nanti jadi eee, juga menyebabkan keracunan. Karena ingat vitamin D itu larutnya di dalam lemak ya. Jadi kalau misalnya, eee, lemak itu kan sulit ya untuk dideteksi ya, tidak seperti, vitamin yang larut dengan air. Kalau kelebihan pasti akan dibuang melalui urin. Tapi kalau vitamin D akan ditumpuk di dalam, lemak sendiri adipose ya, jaringan adipose. Sehingga untuk pemantauannya harus lebih ketat kalau, vitamin-vitamin larut dengan lemak. Gejala keracunan vitamin D kalau misalnya terlalu banyak, hilangnya nafsu makan, mual, muntah, rasa haus yang luar biasa, meningkatkan frekuensi berkemi-kemi gelisah, tekanan darah tinggi. Ya mungkin misalnya kalau kita lihat ini seperti gejala tidak terlalu spesifik ya, tapi kita bisa melihat kalsium dari darah ya. Bisa dinamakan pembuluh darah, trauma ginjal menyebabkan kerusakan pada ginjal. Fungsi ginjal akan terganggu, menyebabkan protein karena ujung-ujungnya juga tetap dibuang sih ke ginjal kalau misalnya adipose-nya tidak ada nih, ya akhirnya ujung-ujung ke ginjal. Jadi menyebabkan dibuang dalam air kemih dan kadar urea dalam darah meningkat. Eee, Pengobatannya sebenarnya kalau misalnya dari bahan-bahan makanan, saya rasa tidak akan menyebabkan keracunan seperti yang kita kira ya. Biasanya itu keracunan biasanya pemakaian vitamin D tambahan atau mengikuti diet rendah kalsium mengurangi efek dari tingginya kadar kalsium di darah. Atau misalnya pemakaian kortikosteroid yang dapat diberikan mengurangi resiko terjadinya kerusakan jaringan, ya. Vitamin D ini ada 0 sampai 100 IU, ini istilahnya penyebab-penyebab ya, misalnya 0 sampai 100, misalnya tinggal tinggal di daerah dengan matahari bersinar kuat dan terang, sering berada di luar rumah, tubuh terpapar matahari, mengakibatkan tubuh memproduksi vitamin D. 200 IU tinggal dengan sinar matahari yang kurang, ini suplementasi vitamin D maksudnya saya ya. Jadi jarang mengkonsumsi. Jadi kalau misalnya ada pasien kayak gini, ya jangan dikasih sampai 4.000 sampai 400 ya. Berarti kalau misalnya kayak gini pasien-pasiennya berarti kalau misalnya terjadi, kadar vitamin D yang kurang gitu, tapi ternyata aktivitasnya banyak di bawah sinar matahari, kayaknya konsumsinya sudah bagus deh kita jangan mengasih terlalu banyak vitamin D-nya ya, karena takutnya keracunan ya, 2 sampai 3 minggu. Jadi misalnya 200 IU, "Kapan Dok?" Ya misalnya jarang minum susu, "Saya nggak mau Dok, intoleransi susu," misalnya, nggak suka ikan lah Dok," gitu ya. Atau "Saya tinggal di pegunungan Dok." Nah itu harus kita pikirkan untuk 200 international unit penambahan suplementasi vitamin D, ya. Untuk 500 IU ini ada beberapa menderita misalnya tulang seperti sudah ada fraktur ya. Eee, Dosis terapi dari rickets yaitu vitamin D konsentrat dari minyak ikan, 1 sendok teh per 4 mili mengandung 360 IU. Adanya nyeri artritis atau osteoporosis, dosis besar mengganggu kadar kalsium dari darah. Toksisitas hati-hati, adanya nausea, kehilangan nafsu makan, kehilangan berat badan secara progresif ya. Ini merupakan beberapa, misalnya rakitis, berapa unit yang kita tambahkan gitu ya. Jadi kita pantau dengan 10 hari kira-kira pemeriksaan radiologik nih dan menunjukkan penyembuhan dalam 3 hari misalnya terhadap rakitis dan kita cek untuk kadar,
uh, vitamin D di dalam darah. Ya. Nah, sekarang kita beranjak ke vitamin E. Fungsinya apa sih? Melindungi sel dari radikal bebas, bertindak sebagai antioksidan, melindungi dari penyakit kanker, katarak, kanker, katarak, dan jantung ya. Dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. Jadi ini sumber-sumber makanannya, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, margarin, minyak sayur ya, atau misalnya buah-buahan, tapi yang lemaknya tinggi nih, misalnya model alpukat, almond ya, atau misalnya minyak zaitun gitu ya, eh, itu dapat kaya vitamin E-nya. Ini AKG-nya, angka kecukupan gizinya vitamin E 2019 ya. Ya, vitamin E kita akan melihat apakah saya butuhnya berapa banyak ya misalnya. Takutnya saya terjadi defisiensi gitu. Jadi kita lihat kalau misalnya 100 IU dibutuhkan suplementasi misalnya usia muda dan sehat hingga dulu kurang bersih. Nah, itu 400. Misalnya sudah timbul-timbul masalah kulit, misalnya kulit kering ya, kulit bersisik atau misalnya mengandung sejumlah udara yang tidak ada di sana juga tidak terlalu terpapar dengan baik, antioksidannya misalnya sudah banyak polusi ya. Dia mengandung lemak polyunsaturated misalnya saya biasa dok pakai corn oil, jadi kita tidak perlu sampai 1.400 international unit gitu menambahkannya ya. Adanya 600 IU misalnya internasional kita akan tambahkan misalnya sudah ada gejala gangguan sirkulasi ya. Kita beranjak pada vitamin K ya, fungsinya untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Sumber makanan vitamin K apa sih dok? Yaitu sayuran hijau, sayuran berdaun, dan hati. Vitamin K ada di alam yaitu K1, phylloquinone namanya, digunakan untuk pengobatan. Terdapat pada klorofil sayuran berwarna hijau dan buah-buahan. Vitamin K2 melanoquinone disintesis oleh bakteri usus, terutama oleh bakteri gram positif. Ini AKG-nya ya adik-adik ya, bisa dibaca. Defisiensinya vitamin E adalah menyebabkan hipoproteintrombinemia atau menurunnya kadar beberapa faktor pembekuan nih ya. Seperti gangguan absorpsi vitamin K, defisiensinya disebabkan ya ataunya berkurangnya bakteri yang mensintesis. Misalnya pada pasien dengan operasi besar, misalnya operasi potong usus seperti itu, atau misalnya pada pasien sindroma pemotongan lambung juga harus hati-hati ya. Pemakaian koagulan yang tinggi, misalnya pada pasien-pasien jantung itu ada dikasih biasanya obat-obat pengencer untuk darahnya tuh biasanya itu perlu kita waspadai untuk penambahan vitamin K. Defisiensi vitamin K adalah misalnya early vitamin K defisiensi misalnya pada newborn infant, misalnya pada bayi baru lahir ya, 24 0 sampai 24 jam ada cephalohematoma intrakranial, jadi ada perdarahan yang tidak berhenti ya, biasanya sudah tanda-tanda vitamin K ya. Gastrointestinal scarinacea sirkumsisi misalnya, kok misalnya disunat kok berdarah, hati-hati itu ada defisiensi mungkin vitamin K. Tolit misalnya 1 sampai 12 hari misalnya ada perdarahan intrakranial, ada perdarahan di kulit atau ada gastrointestinal bleeding, jadi harus hati-hati. Misalnya 0 sampai 24 jam, misalnya karena ibunya pernah mengkonsumsi warfarin atau antikonvulsan, jadi pasien-pasien dengan epilepsi harus kita waspadai untuk bayinya akan kurang vitamin K ya. Bayi baru lahir hipotrombinemia terjadi karena belum adanya bakteri yang mensintesis vitamin K dan tidak adanya depot vitamin K. Sehingga phylloquinone merupakan obat terpilih untuk pencegahan tersebut ya. Jadi kalau misalnya pada bayi paramatur atau aterem, bayi baru lahir biasanya ada prosedurnya untuk ponek itu disuntikan vitamin K ya. Secara intramuskuler.
Sekarang kita kembali ke sudah vitamin larut lemak ya, sekarang vitamin larut terhadap air ya. Vitamin larut air itu dibagi menjadi vitamin 2 yaitu vitamin B, C ya. Pertama kita membahas vitamin B kompleks, yaitu merupakan fungsinya tuh koenzim. Jadi kalau B1 itu namanya tiamin tuh adik-adik ya. B2 adalah namanya riboflavin, yang B6 ada piridoksin, adanya niacin, asam petotenat, biotin ya. Fungsi sintesis vitamin B kompleks ini untuk sintesis gen dan DNA. Jadi vitamin B12, cyanokobalamin, dan asam folat biasanya untuk sintesis DNA dan gen. Jadi ini agak-agak sedikit lebih spesifik ya, jadi harus diperhatikan. Vitamin B kompleks itu terdiri dari ini. Jadi bukan B kompleks itu apa ya? Terdiri dari B1, B6, B1, B2, B6, asam nikotinat, ada asam patogenat biotin, folasin, dan B12 adalah cyanokobalamin. Jadi vitamin B kompleks itu terdiri dari vitamin B1 misalnya. Fungsi fisiologisnya adalah koenzim, fungsinya koenzim pada metabolisme karbohidrat dan pada penyusunan rantai asam amino nih adik-adik ya. Kalau defisiensinya misalnya beriberi, polineuritis, Wernicke-Korsakoff syndrome, jadi ketahuan B1, kekurangan vitamin B1 ya. Riboflavin adalah koenzim, fungsinya itu untuk beberapa antioksidan dan untuk reaksi reduksi ya. Bisa menyebabkan, nanti kita bahas di belakang. Ada niacin, juga pellagra dengan diare, demensia, dan dermatitis. Ini merupakan koenzim dari hidrogen transfer dengan hidrogenesis, beberapa hidrogenesis ya, numerous ya. Vitamin B yaitu atau disebut dengan piridoksin, piridoksamin, dan piridoksal ya. Fungsi koenzim ini untuk metabolisme asam amino, glukogen, maaf, sphingnoid base. Jadi misalnya ada kelainan kulit, ada glositis, itu hati-hati B6 berarti ya. Asam pantothenat misalnya konstituen dari koenzim A ya. Jadi untuk penyerapnya dibantu dengan asam lemak ya. Jadi kekurangannya apa nih asam pantothenat? Aduh, nggak bisa tidur biasanya atau kelelahan. Jangan-jangan kurang vitamin D. Pantothenat asid. Jadi asam pantothenat ya. Biotin, adanya capek, depresi, atau mual. Seperti itu kekurangan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, vitamin B1 atau tiamin. Fungsinya sebagai koenzim dalam reaksi menghasilkan energi dari metabolisme karbohidrat, memindahkan energi dalam membentuk ATP. Jadi ini penting. Apalagi untuk pasien-pasien gizi buruk, hati-hati, pasti akan kekurangan vitamin ini. Jadi kalau misalnya pasien-pasien gizi buruk, kamu kurus nih, kamu nggak terlalu banyak makan nih, kamu misalnya ini, berarti vitamin B-nya harus diperhatikan karena dia adalah berfungsi untuk menghasilkan energi dari metabolisme karbohidrat dan memindahkan energi bentuk ATP. Sumber makanannya apa sih? Beras pecah kulit, maksudnya beras pecah kulit itu model beras yang tidak terlalu tergiling sempurna ya. Kalau sekarang beras sudah sampai sangat pulen sekali ya, jadi kulit-kulit ari-arinya itu sudah hilang sama sekali. Padahal itu penting untuk sumber vitamin B1. Ada bekatul ya, ada daging, unggas, ikan, dan telur. Ini maksud saya bekatul ya tadi ya. AKG-nya seperti ini, nanti dapat baca sendiri. Nah, ini seperti gambaran klinisnya. Jadi ada beri-beri basah dan kering bilangnya ya. Ada sampai Wernicke syndrome juga ada ini. Jadi sampai lupa ya, ada dilatasi dari pembuluh jantung, kadar misalnya B1-nya juga rendah gitu ya. Atau misalnya ada pasien-pasien, makanya perlu diperhatikan pasien-pasien misalnya kurus kering seperti ini, kita persepsi dengan defisiensi vitamin B1. Jadi tetap kita cek
untuk B1 bila ada fasilitas kesehatannya, ada edema, ada Wernicke syndrome. Kalau Wernicke itu beri-beri basah ya dibilangnya. Vitamin defisiensi tiamin atau B1 adalah polineuritis, maksudnya adanya peradangan pada neuron. Jadi, atau beri-beri gejalanya lelah, hilang nafsu makan, berat badan turun, gangguan pencernaan. Orang dewasa biasanya sudah ke jantung, odem pada kaki, misal pada beri-beri basah ya. Anak-anak defisiensi vitamin B1 berjalan cepat dapat menimbulkan kematian. Ini merupakan dosis penambahan vitamin B1 ya, kalau misalnya hanya 10 miligram, jadi mood-nya masih bagus, kesadaran pasien masih bagus, ya kita memberikan, model-model diet yang model untuk misalnya whole grain, misalnya berikan, gandum secara utuh seperti itu, ada kacang, atau misalnya hati-hatian, atau misalnya diberi minyak jagung, atau minyak kacang apa, minyak, bunga matahari seperti itu. Ya, atau misalnya kalau misalnya diberikan 10 miligram, misalnya terlalu banyak suka minum kopi apa teh dengan, makanan yang manis ya, seperti itu, 25 gram, sudah terjadi gangguan pada saraf ya. Kalau misalnya ada nafsu makan kurang, terus energi, eee, level tuh at least, dependable, jadi tidak jadi suka lupa ya katanya ya, gitu. Terapi dosnya beri-beri alkoholik dibutuhkan ya, Wernicke misalnya sudah terjadi gangguan misalnya Wernicke syndrome gitu, seperti itu. Terapi, mulainya 50 miligram sampai 100 miligram setiap hari, via intravena ya atau suntik ya. Ini merupakan B12 riboflavin. Kalau defisiensi riboflavin misalnya adanya annular stomatitis, nanti kita coba ada lebih jelas gambarnya di sini. Nah ini. Jadi ada corneal vaskularisasi, jadi ada terjadi, mmm, di matanya itu tidak jernih ya, di apa, konjungtiva matanya itu terjadi corneal vaskularisasi. Jadi kita curigai untuk, defisiensi riboflavin ya. Misalnya ada dermatitis, sering kayak ada luka gitu ya, adanya glossitis, atau misalnya di lidahnya itu terjadi fissure gitu ya. Ada cheilitis, misalnya ada, eee, cracking atau misalnya ada fisura gitu ya di ujung, eee, mulutnya, seperti itu ya. Terus ada anemia eritromisin. Nah, itu harus eritroid, nah itu harus kita cek dengan laboratorium ya. Riboflavin produksi untuk energi, metabolisme, dan pemecahannya itu, pada konsumsi makanan, misalnya pada jadi berguna gitu riboflavin untuk karbohidrat dan asam amino serta protein. Terus menggunakan oksigen, terus meningkatkan asupan dari defisiensi ion. Jadi kalau misalnya kita pasien dengan anemia gitu ya, kita harus menggunakan B6 juga gitu untuk membantu penyerapannya gitu ya. Untuk meningkatkan, sistem imun tubuh dan untuk memperbaiki jaringan ya, untuk membantu me membentuk karbohidrat dari merubah karbohidrat gitu ya dari makanan kita konsumsi gitu. Kita butuh, B6 ini, riboflavin. Jadi, eee, butuh untuk, perbaikan untuk saraf dan suplemen misalnya terjadi anxietas atau kelelahan yang sangat gitu ya. Dan dibutuhkan misalnya pasien-pasien dengan beberapa penyakit yang parah ya, seperti epilepsi, Alzheimer, multiple sklerosis, itu harus kita periksa tuh kondisi, vitamin B-nya ya, supaya siapa tahu kita dapat membantu gitu, ternyata defisiensi kita akan mengatasi lebih cepat.
ini misalnya 5 miligram, misalnya dia bagus nih, dia meminum produk dari vitamin B2, kemudian matanya masih bagus nih, tapi sekitar mulutnya juga bagus Mas Yaan ya. Kalau sudah 10 miligram, misalnya tidak suka susu, terus ha- ha- hati jarang konsumsi gitu, atau misalnya jauh dengan sumber riboflavin yang lain, maka kita akan memberikan 10 miligram untuk suplementasi. Kalau 25 misalnya sudah ada hmm, adanya tidak mulus daerah sekitar mulutnya ya, atau misalnya lidah sudah tidak halus gitu, maksudnya tidak harus ada fissure atau misalnya ada celah seperti itu ya. Kalau misalnya terapi dose itu biasanya kita berikan untuk misalnya pasien operasi besar ya, atau misalnya dia punya gangguan tiroid, kita harus perhatikan memberian vitamin B2 ya. B3 adalah niacin, ya itu sama sih sebenarnya. Kalau B itu membantu metabolisme karbohidrat, lemak dan protein ya. Tapi kalau misalnya kekurangan vitamin B12 disebut dengan pellagra ya, dapat mencoba untuk membantu menjaga kesehatan kulit, lidah dan fungsi sistem pencernaan seperti itu ya. Niacin. Ini merupakan pellagra, ada penyakit defisiensi niacin dengan kelainan kulit, saluran cerna dan sistem saraf pusat nih. Kebetulan minimal asam nikotinat mencegah pellagra rata-rata 4,4 mg per 100 kilokalori pada dewasa, asupan minimal 13 mg. Farmakokinetiknya, niacin dan niacinamid mudah diabsorpsi ekskresinya melalui urin, sebagian kecil dalam bentuk utuh, sebagian lainnya dalam bentuk metabolisme. Ada sih namanya sediaan niacin ya, mengandung 25 sampai 750, atau injeksi mengandung 50 sampai 100 mg niacin per mili. Untuk pengobatan pellagra dianjurkan dosis oral 50 mg diberikan sampai 10 kali sehari ya. Gitu ya. Jadi tadi defisiensi niacin adalah misalnya dia tuh tidak hanya berdampak pada kulit aja, tapi berdampak pada sistem saraf pusat. Kalau misalnya dan saluran pencernaan niacin ya, misalnya adanya kulitnya kehitaman, depigmentasi, terus tidak simetris gitu ya. Misalnya diagnosis digestive system misalnya, ada lidah itu yang berwarna merah gitu ya, adanya muntah dan adanya diare, misalnya pada sistem saraf pusat, misalnya ada sakit kepala berat, pasien sampai apatis ya, terus kelelahan sangat dan adanya depresi, disorientasi dan adanya kehilangan memori. Ya. Kalau tidak ditangani dengan baik, tidak diagnosis dengan baik, maka akan menyebabkan kematian. Ini merupakan niacin ya. Ya, tadi saya rasa sama seperti tadi. Niacin, kemudian untuk atlet, ya tadi whole grain, lean meat, maksudnya sumbernya niacin itu gandum utuh ya, pada daging, ikan, eh, kayak poultry itu jadi model unggas ya, dan eh, biji-bijian ya. Efisiensinya tadi ini dapat dibaca ya, dengan toksisitasnya berapa banyak sih, hati-hati. Jadi kalau ternyata toksisitas kalau terlalu tinggi, kita pokoknya saya mau tinggi niacin, tapi ternyata ada juga toksisitasnya ya. 10 sampai 15 miligram, lebih dari itu pada anak usia 1,8 tahun akan terjadi kelebihan toksisitas dari niacin tersebut.
Ini tadi sudah kita bahas ya, peladra ya. Nah, kita ke vitamin B5 atau asam pentotenat, dosis sehari-hari 5-10 mg. Pemberian oral absorpsinya lebih baik untuk seluruh tubuh, ekskresi utuhnya 70% melalui urin dan 30% melalui tinja ya. Sediaan kalsium pantotenat 10-30 mg dalam bentuk injeksi steril dengan kadar 50 mg per mili. Ini merupakan misalnya pemberian tadi vitamin B5 asam pantotenat itu misalnya 5 mg dibutuhkan tambah 5 mg misalnya tidak tidak terlalu banyak stres ya dalam hidupnya misalnya, atau 5 mg misalnya dapat badannya pressure atau stres berat gitu, misalnya adanya alergi dapat kita berikan ya. Therapeutic dosisnya 200 sampai 500 ya. B6 kita periksa periodoksin adalah merupakan vitamin yang penting untuk menjaga fungsi dari otak, untuk menyusun sel darah merah, dan untuk memecah nih protein dan sintesis antibiotik serta sistem imun ya. Sumbernya apa sih B6? Sumbernya adalah kacang-kacangan, legumes ya, kacang, telur, daging, ikan, dan sereal. Kelainan kulit bernama dermatitis seborrheic yang peradangan pada sistem selaput lendir mulut dan lidah, gangguan sistem saraf pusat seperti perangsangan sampai timbulnya kejang, gangguan eritropoietik karena dia fungsinya selain di kulit, sistem saraf pusat juga dalam pembentukan eritropoietin ya, sehingga menyebabkan anemia hipokrom makrositik. Ini penting karena biasanya kalau misalnya kita melihat anemia biasanya suka di cekan darah dengan usap darah, tapi ternyata dia hipokrom mikrositik. Hati-hati itu berarti kekurangan vitamin B6. Jadi kita bisa menambahkan ya. Kira-kira kebutuhan sehari-hari 2 mg, tapi nanti ada AKG-nya kita akan lihat bersama-sama. Dapat menyebabkan neurotik sensorik dan sindrom neuropati dalam dosis 50 mg sampai 20 mg per hari untuk jangka panjang. Sediaan tablet pyridoxine HCl 10 sampai 100 mg mencegah dengan mengobati B6 bersama dengan vitamin B yang lain ya. Vitamin H atau kita bilang dengan biotin terdapat berbagai makanan dan sintesis yang berasal dari usus besar kita. Defisiensi jarang terjadi karena pengobatan antibiotik itu pada waktu lama biasanya kita harus berbeda karena mengurangi bakteri usus halus. Atau misalnya pasien-pasien atau misalnya mungkin atletik ya yang konsumsi telur mata itu lebih dari 24 butir per hari karena dalam putih telur itu terdapat avidin atau protein putih telur yang mencegah absorpsi biotin oleh usus halus. Gejala-gejala untuk defisiensi biotin adalah lambung rontok, kulit bersisik, retak pada mulut, hampir sama ya tadi dengan defisiensi vitamin yang lain ya, menyebabkan lidah berwarna magenta atau glositis, mata kerangi, kehilangan nafsu makan, insomnia, dan depresi. Orang yang telah mendapat nutrisi parenteral jangka panjang dan minum obat antikonvulsan atau antibiotik yang lama, nah itu harus diwaspadai. Fungsi biotin tadi metabolisme karbohidrat, protein, asam amino, memperkuat rambut dan kuku. Jadi biotin itu suka ditambahkan pada produk kosmetik tuh rambut dan kulit, pertumbuhan embrio normal sehingga nutrisi penting selama kehamilan. Sumbernya hati, telur kuning, telur, serelia, kedelai, sayuran, buah-buahan tertentu, pisang, jeruk, semangka, dan stroberi. Ini merupakan AKG biotin. B6, B9 adalah asam folat ya. Ini penting ya. Folat ini sumber asam folat atau kita bilang B9 ya.
sumbernya adalah terdiri dari legumes atau kacang-kacangan, eh, sayuran yang berwarna hijau, unggas, atau hati pada kerang-kerangan itu asam folat tinggi ya. Asam B9 atau folat ini sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh, mulai dari sintesis nukleotida, remediasi homosistein. Vitamin terutama penting pada periode pembelahan dan pertumbuhan sel. Jadi anak-anak dan orang dewasa memerlukan asam folat untuk memproduksi sel darah merah dan mencegah anemia. Folat dan asam folat mendapatkan nama latinnya, kata latin dari folium atau daun. Jadi eh, seperti itu. Sangat penting ya untuk ibu hamil karena asam folat itu penting untuk orang yang baru menikah gitu ya, atau tujuannya saya mau hamil seperti itu. Karena kalau sudah terjadi konsepsi pembuahan, kalau ibu-ibu tersebut kekurangan asam folat akan timbulnya neurotube defect atau NTD pada bayi ya, yaitu bentuknya seperti adanya spina bifida, jadi ada kelainan tulang belakang atau anencefali malah. Jadi di mana kelainan di mana otak tidak terbentuk. Jadi penting sekali untuk asam folat untuk ibu hamil ya. Dengan asam folat yang cukup pada masa dan selama hamil yaitu 0,4 sampai 0,8 miligram per hari atau 400 sampai 800 miligram. 0,4 sampai 0,8 mikrogram ya per hari. Risikonya NTD dapat diturunkan hingga 80%. Jadi wanita yang berencana hamil, tadi saya sudah bilang ya, minimal 4 bulan sebelum kehamilan, kurang asam folat, bayi akan lahir, NTD itu akan tinggi, jadi harus cukup. Ini merupakan kandungan kira-kira misalnya 400 mikrogram nih, mau dikasih saya kira-kira butuh berapa ya gitu. Kalau misalnya ternyata saya suka kok dok minum makan makanan sayuran yang berdaun hijau gitu, energi saya cukup gitu. Misalnya ibu-ibu dengan berat badan ideal, misalnya berat badan tidak kekurangan energi protein gitu, silahkan dikasih 400 mikrogram. 400, 800 mikrogram misalnya eh, dia harus banyak makan daun-daunan ya. Terus 80 sampai 1200 mikrogram kita akan memberi pasien dengan asupan seperti ini. Misalnya habis surgery ya, habis misalnya bariatric surgery, hati-hati asam folat penting sekali ya, atau bisa menyebabkan anemia, menyebabkan inflamasi pada lidah dan adanya eh, program saluran pencernaan atau mudah diare ya. Dosis untuk terapinya untuk pasien anemia misalnya lebih dari disebabkan oleh misalnya terjadinya gangguan pada kekuatan tonus otot. Ini AKG ibu hamil ya. Ini yang menarik ya, minimal ditambah 200. Jadi tergantung pasien itu usia berapa nih sebenarnya. Misalnya hamil usia 16 sampai 18 tahun, 400 kita tambah dengan 200 berarti satu hari dia mengkonsumsi kira-kira 600 mikrogram ya. Ini vitamin B12 kita kembali pada kobalamin ya. Langsung penting dalam pembelahan sel dan berangsur dengan cepat. Pengisahan lapisan yang melindungi saraf dan mendorong pertumbuhan normalnya. Berperan dalam aktivitas dan metabolisme sel tulang, dibutuhkan untuk melepaskan folat hingga dapat membentukkan sel darah. Jadi kalau sudah dikasih asam folat, dikasih kobalamin juga gitu karena saling membantu seperti itu ya. Dan B12 strong pulih dengan globulin, darah seorang B12 200 sampai 900 maksimalnya. Ini merupakan sumber-sumber vitamin B12, ada telur, daging, unggas-unggasan, kerang ya, susu dan produknya, ya, produk susu misalnya model keju atau yogurt seperti itu. Jadi natural dari makanan sumber hewani
dan mikroorganisme di usus dan atau adanya, di dalam, sayur-sayuran ber ber berwarna hijau ya, dan buah-buahan. B12, kobalamin akan menyebabkan anema megaloblastik. Tadi anemia mikrositik ya, megaloblastik mikrositik. Hati-hati. Ini merupakan agen dari vitamin B12. Sekarang kita ke vitamin C ya. Jadi vitamin B banyak sekali bentuknya. Kita vitamin C untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan di seluruh tubuh. Membantu tubuh membuat kolagen sehingga kulit menjadi lebih halus ya, lebih banyak jaringan lunak kolagennya ya. Penting untuk gunakan untuk membuat tulang rawan, tulang membuat kulit ya, tendon, ligamen, pembuluh darah. Penting juga untuk penyembuhan luka ternyata. Untuk memperbaiki pemeliharaan tulang dan gigi, antioksidan bersama dengan vitamin E, beta karotin dan banyaknya nutrisi berbasis pada tanaman. Jadi saling mengkopling atau melengkapi seperti itu. Hati-hati, merokok merupakan jumlah vitamin C dalam tubuh sehingga perokok berisiko tinggi kekurangan ya. Kekurangan vitamin termasuk rambut kering, gingivitis, maksudnya ada peradangan pada gusi, gusi berdarah, kulit kasar, kering, bersisik, penuh tinggal penyembuhan. Jadi, kok nggak sembuh-sembuh sih luka? Jadi hati-hati, jangan-jangan kurang vitamin C itu ya. Mudah memar, mimisan, menurunkan kemampuan untuk menangkal infeksi. Rendah vitamin C sejumlah kondisi misalnya tekanan darah tinggi, penyakit kandungan empedu, stroke, beberapa kanker, atau menyebabkan serangan jantung dan stroke. Bahkan cukup vitamin C dari diet, makan banyak sayur dan buah membantu mengurangi resiko tersebut. Defisiensi tadi ya sebagai koensi reduksi dan antioksidan, mudah diabsorpsi saluran cerna dan diekskresi melalui urin dalam bentuk utuh dan bentuk garam sulfatnya sehingga kadar darah melewati ambang ginjal 1,4 mg. Kebutuhan AKG-nya ini nanti kita lihat ya, AKG 2019 bentuknya banyak ya, ada yang vitaminnya injeksi atau kapsul. Dari 50 sampai 1.500 mg juga ada, atau misalnya C1000 itu kan ada banyak ya. Untuk kesediaan suntik juga mengandung kira-kira 100 sampai 500 mg atau bahkan ada yang 1000 sebenarnya. Untuk jadi indikasi mencegah pengobatan skorbut atau defisiensi vitamin C. Ini AKG-nya. Jadi kalau misalnya adik-adik kira-kira umur-umur 19 sampai 29 tahun kira-kira 90 mg saja sebenarnya. Dan apakah butuh penambahan vitamin? Sebenarnya kalau misalnya bagus vitamin untuk asupan sayur mayurnya bagus gitu ya, tidak merokok gitu ya, kita tidak memerlukan vitamin C secara umum karena ternyata kecil sekali dibandingkan sediaan yang ada. Terima kasih. Mungkin, saya cukupkan sampai di sini ya. Ini daftar pustakanya, silakan dibaca dan dipelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat belajar adik-adik. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.